Saat itulah bumi akan dibersihkan oleh Allah dari makhluk itu, dan semuanya bersih. Bumi seperti bumi yang baru lagi. Disitulah Nabi Isa alaihissalam, tugasnya beliau di saat itu sampai beliau akhir hayatnya di muka bumi ini. Berarti itu berbarengan dengan Imam Al-Mahdi, tugasnya beliau sampai akhir hayat. Imam Al-Mahdi memerintahkan antara 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kembali lagi ke channel Pak Bukan Bedek dengan saya Mbak Haris dan rekan saya Aji, Mas Aji. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada subscriber Pak Bukan Bedek dimanapun berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, fans-fans Pak Bukan Bedek baik di alam nyata maupun alam gaib yang sudah menonton, mensupport, membagikan video-video di channel Pak Bukan Bedek. Semoga subscriber Pak Bukan Bedek yang sekarang sedang sakit, Allah segera berikan kesembuhan total, sehat seperti sedia kala. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saat ini sedang mempunyai masalah, Allah segera berikan jalan keluar dari masalah tersebut. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang saat ini sedang mempunyai hajat, Allah segera berikan hajatnya, kabulkan hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin, amin. Yang saat ini belum mempunyai jodoh, Allah segera datangkan jodoh yang soleh maupun yang soleha, yang nanti bisa membangun rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Amin, amin. Serta yang sekarang sudah berumah tangga, sedang ada masalah, sedang ada apapun itu, Allah segera berikan jalan keluar, dimampukan, dikuatkan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya semakin harmonis, semakin sayang, semakin mencintai, jauh dari bala, jauh dari pertengkaran, jauh dari penyakit, jauh dari apapun. Anaknya diberikan anak yang soleh, soleha, berbakti, bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Pak Bukan Bedek akan mencari tahu tentang masa-masa terjadinya kiamat, seperti apa kedahsyatannya dari terjadinya kiamat tersebut. Pada masa-masa itu manusia seperti apa ya nanti Mas Haji ya, kondisi dunia seperti apa, dan apa yang terjadi di sana. Nah, nanti kita akan coba telusuri bersama. Untuk itu, tanpa perlu berlama-lama, saksikan video selengkapnya. Sudah siap Mas Haji? insya Allah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam gelapnya hitam dengan jensam yang nunjarwana, bantu saya memproteksi tubuhnya Mas Haji tidak bisa bangkit.
makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Aji tidak bisa mengganggu, tidak bisa mengganggu. Apabila mengganggu proses mediumisasi ini langsung terpental. Sewana kun fayakun, menguji semua kodam-kodamnya, menguji semua makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Aji tanpa terkecuali, tidak bisa mengganggu proses ini, proses mediumisasi ini dengan sewana kun fayakun. Assalamualaikum malaikat di dalam gelang hitam dengan jin sang yang nur cahaya nirwana, dengan jin sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya menarik makhluk gaib muslim yang mengetahui tentang masa-masa, tentang keadaan dan kondisi kiamat, tertarik ke tangan masuk. Dengan jin sang yang nur cahaya nirwana semakin sinkron dengan tubuh mediator, bisa bicara bahasa manusia, bisa bicara bahasa Indonesia yang baik dan jelas. Dengan jin sang yang nur cahaya nirwana semua pengetahuan sinkron dengan Mas Aji, terbuka semua pengetahuan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dengan jin sang kun fayakun, semakin powernya semakin tinggi, semakin sinkron. Apabila yang bukan yang saya maksud yang mengetahui, apabila yang bukan yang saya maksud yang mengetahui, dengan jin langsung terpental. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa saya berbicara? Panggil saja nama saya Mbah Wiro. Oh, Mbah Wiro? Ya. Nggih, Mbah Wiro. Mbah Wiro tadi sudah mengucapkan salam ya? Iya. Artinya Mbah Wiro sudah muslim, betul? Benar. Kalau boleh syahadatnya terlebih dahulu Mbah, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, berarti sudah muslim ya? Alhamdulillah deh. Ya, kalau boleh tahu yang memuslimkan siapa? Alhamdulillah beliau sang yang nur cahaya ning nirwana. Pada begitu. saat beliau mampir di daerah Jawa Tengah, bagian utara atau pesisir utara, pantai utara ya. Nah, kalau boleh tahu ini kok bisa Mbah yang hadir di sini tentang pembahasan yang kita nanti coba cari tahu ini? Alhamdulillah, saya yang ditugaskan untuk memberikan pengetahuan tentang yang panjenengan niatkan. Oh, alhamdulillah. Nah, ini kalau di sana berarti kan Mbah di pantai utara ya? Alhamdulillah, ya benar. Itu masih di bawah kekuasaan Dewi Lanjar atau berdiri sendiri? Kami sebenarnya dulu ikut manusia. Pada saat kerajaan Islam yang ada daerah utara. Oh, di Demak ya? Ya, kalau begitu, berarti artinya mendampingi atau mendampingi Raja Kesultanan Demak. Tidak usah diutarakan deh. Oh, nggih, gak apa-apa. Nggih,
Ya udah kalau itu dengan Sang Yang Nyonya Wana, makanan yang sesuai dibutuhkan, yang sesuai yang biasanya dimakan makhluk ini ada di depan makhluk ini, lebih lezat lagi, lebih lengkap lagi dengan Wana kun fayakun. Monggo Mbah untuk dinikmati terlebih dahulu. Alhamdulillah, terima kasih deh. Nggih. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Mbah ya. Terima kasih dengannya. Nggih, sami-sami Mbah. Nah, ini coba diceritakan Mbah yang tadi kita coba untuk telusuri bersama mengenai masa-masa di mananya terjadinya kiamat, kondisi dan suasananya seperti apa. Sebenarnya kiamat atau hari akhir itu tepatnya masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi antara jin dan manusia itu diperintahkan oleh Allah itu untuk beribadah kepada Allah. Disitulah tentang hari akhir itu semuanya sudah dituliskan di dalam kitab Al-Quran. Dan di mana hari akhir itu merupakan salah satu rukun iman yang harus diyakini seluruh umat atau seluruh umat Islam yang beragama Islam. Dikarenakan itu sudah masuk di rukun iman, dan kejadian itu nantinya pasti akan terjadi. Sebelum itu terjadi, maka Allah telah menuliskan, Allah telah memberi petunjuk di dalam Al-Quran bahwasanya hari akhir itu atau kiamat itu terbagi menjadi dua, yaitu kiamat kecil maupun kiamat besar. Dan kiamat yang besar atau tadi yang ingin dibicarakan atau diketahui bahwasanya hari akhir atau kiamat itu sudah diberikan atau dituliskan tanda-tandanya, yang dimana nanti tanda-tandanya itu akan terjadi berurutan. Akan tetapi urutannya itu hanya Allah lah yang tahu. Yang ada di Al-Quran itu adalah yang pertama atau yang awal itu tanda-tandanya munculnya Dajjal dan Imam Al-Mahdi, dan nanti disusul atau diturunkan sosok Nabi yang dulu Nabi itu sebagai Nabi, akan tetapi di saat turunnya atau tanda-tandanya itu beliau nanti bukan sebagai Nabi, yaitu
Isa Al-Masih, yang dimana nanti akan membunuh Dajjal. Dan nanti akan disusul lagi tanda-tanda yang berikutnya, yaitu Ad-Dukhon. Jadi setelah membunuh Dajjal ada Ad-Dukhon atau sebelum? Ad-Dukhon itu tepatnya juga dirahasiakan oleh Allah. Oh, ya. Semua urut-urutan itu yang berhak adalah Allah. Akan tetapi di ajaran itu atau yang ada di petunjuk itu adalah salah satunya itu Dukhon itu. Oh ya ya. Terus? Dan setelah Dukhon itu terjadi dan selesai atau sudah membungkus bumi selama 41 hari 41 malam. 40 hari atau 40 hari 40 malam. Oh ya. Itu nanti makhluk di bumi hidup seperti biasa. Dan disitulah nanti setelah itu, karena perpanjangan atau dari tanda-tanda dari satu ke yang lain itu tidak dikasih tahu berapa hari pasnya. Sesudah itu akan muncul sosok makhluk yang dikurung di bumi, di dalam perut bumi, yaitu Ya'juj wa Ma'juj, yang nanti akan membunuh seluruh umat manusia kecuali pasukan Imam Mahdi dan Nabi Isa. Dikarenakan beliau berlindung di Bukit Tur atau Tursina. Itu siapa yang berlindung di Bukit Tur? Pasukannya Imam Mahdi dan Nabi Isa. Oh, jadi itu nanti barengan? Benar. Oh. Karena makhluk bumi yang dinamakan Ya'juj wa Ma'juj itu tidak bisa diperangi atau tidak bisa dikalahkan oleh pasukan beliau Imam Mahdi dan Nabi Isa. Di saat itu pertolongan Allah dengan doa-doa pasukan beliau, akhirnya Ya'juj wa Ma'juj terkena wabah dan akhirnya semuanya akan mati dan musnah di muka bumi ini, dan semuanya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itulah bumi akan dibersihkan oleh Allah dari makhluk itu, dan semuanya bersih, bumi seperti bumi yang baru lagi. Disitulah Nabi Isa alaihissalam, tugasnya beliau di saat itu sampai beliau akhir hayatnya di muka bumi ini. Berarti itu berbarengan dengan Imam Al-Mahdi tugasnya beliau sampai akhir hayat. Imam Al-Mahdi
memerintahkan antara 7 tahun sampai 9 tahun. Dan diteruskan Nabi Isa. Tapi kan tadi kan memerangi Ya'juj kan bebarengan kan? Benar. Tapi pemerintahannya dipegang oleh Imam Al-Mahdi dulu. Benar. Oh, lah Nabi yang Isa membunuh tadi Dajjal itu tugasnya Nabi Isa, dan setelah itu muncul Ya'juj wa Ma'juj. Tugasnya Imam Mahdi apa? Bukan itu tugasnya Imam Mahdi juga membunuh Dajjal. Hanya memerangi, akan tetapi kewalahan disitulah Nabi Isa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu perjuangannya. Karena di petunjuk itu dituliskan bahwasanya Nabi Isa lah yang membunuh Dajjal. Terus kemudian setelah tadi Imam Al-Mahdi akan memerintah selama kurun waktu 7 tahun sampai 9 tahun. 9 tahun. Habis itu Nabi Isa alaihissalam ya. Benar. Nah, kenapa kok bisa pendek gitu, Mbah? 7 sampai 9 tahun itu? Ya, di sana itu sudah suratan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dituliskan bahwasannya tugas beliau itu hanya 7 sampai 9 tahun. Iya. Nah, setelah itu kan awal terjadi ya. Benar. Itu kan belum kiamat kan, baru belum, tanda itu besar. hanya tanda-tanda, sebagian tanda-tanda. Sebagian tanda besar. Nah, setelah selesai Dukon dan kemudian Al-Imam Mahdi memerintah, itu kan 7 sampai 9 tahun. Benar. Terus kemudian Nabi Isa setelah melanjutkan, itu gimana cerita setelah itu melanjutkannya seperti apa? Di saat beliau melanjutkan, manusia di bumi ini penuh dengan keberkahan. Bahwasanya manusia semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ manusia semuanya bergelimpangan harta, terutama emas. Karena seluruh emas itu sangat banyak dimiliki setiap manusia. Disitulah kehidupan yang sangat bergelimpangan harta. Disitulah pada saat Nabi Isa semuanya fokus kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu beliau Nabi Isa diambil lagi oleh Allah atau wafat. Disitulah ada rentan waktu bahwasannya beliau sudah tidak memimpin lagi di muka bumi ini. Maka manusia di muka bumi ini banyak sekali yang kufur atau menjauh dari Allah. Sebagian menjauh dan ada yang masih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah nanti bahwasannya ada hewan melata yang akan muncul ke muka bumi ini atau di atas bumi ini, ke permukaan bumi ya, permukaan dataran bumi ya, yaitu dabat, hewan dabat. Itulah yang nanti akan muncul ke bumi, akan tetapi tidak memberikan atau tidak menghancurkan yang ada di muka bumi atau tidak membunuh manusia. Dikarenakan makhluk itu hanya ditugaskan oleh Allah hanya untuk memberikan tanda kepada manusia.
bahwasannya nanti akan dipilih, diberi tanda di kepalanya atau di jidatnya bahwa yang beriman nanti akan diberi tanda beriman, yang tidak beriman akan diberi tanda kafir. Itu yang memberi tanda dabah tadi? Benar, makhluk itu. Itu hewan ya? Hewan melata, akan tetapi hewan itu bisa berbicara dengan manusia. Sebentar, kalau kita lihat kan film-film itu kan ada hewan yang melata, yang seperti kaki seribu itu ya. Ada satu film itu, atau kalau kita di Avatar itu ada hewan melata yang dia pencuri roh, pencuri wajah orang, ya, pencuri wajah. Nah, itu kan hewan melata, Mbak, seperti kaki seribu ya. Tapi ada wajahnya. Nah, ini hewan melatanya seperti apa ini? Hewan melatanya sangat besar. Seperti hewan kaki seribu. Oh, seperti benar ya, seperti hewan kaki seribu ya? Iya. Oh, bos, besar dan seperti apa itu? Sangat besar. Saat dia keluar, kepalanya sudah di awang-awang atau itu di awan putih, akan tetapi sebagian badannya masih ada di dalam bumi. Tinggi sekali, Pak. Sangat besar, panjang. Itu cuma satu atau hanya satu? Nanti itu akan keliling seluruh dunia dan akan memberi tanda setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Iya. Nah, sebelum selanjutnya ini, Mbah, ya, kan sekarang ini tahun 2024 itu kan penduduk bumi itu kan 8,2 miliar ya, Mbah ya. Artinya kan banyak sekali. Nah, waktu terjadinya adukon, awal terjadinya itu, dan sampai tadi menemukan hewan dabat itu tadi ya, itu penduduk bumi itu berkurang berapa ini ya, Mbak? Berapa persen berkurangnya? Atau seperberapa? Jadi setelah adanya Ya'juj wa Ma'juj itu, yang selamat hanyalah pasukannya atau golongannya Imam Al-Mahdi dan Nabi Isa yang ada di Bukit Tur Sina. Dan disitulah setelah Ya'juj wa Ma'juj itu terjadilah kehidupan yang baru. Disitulah sampai Nabi Isa mempunyai keturunan yang di bumi ini lagi. Tapi kalau boleh tahu, berarti nggak sampai jutaan dong pengikutnya Imam Al-Mahdi yang sama dan kemudian sampai kepada nanti Nabi Isa. Berapa kira-kira ininya? Sepertiga umat yang sekarang. Sepertiga, kalau 8 miliar kan sepertiganya kan berarti sekitar dua lebih 2 miliar ya, Mbak? Yo banyak loh, masih banyak berarti. Oh, masih banyak. Karena Bukit Tur itu bukit yang sangat istimewa. Bukit yang dilindungi kegaiban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa menyimpan atau melindungi berapapun manusia di situ. Itu. Nah, terus tadi Pak ceritanya hewan dabah itu tadi. Setelah semuanya sudah distempel, akhirnya hewan itu hilang, musnah kembali lagi ke dalam bumi. Disitulah manusia di saat itu antara yang kafir dan muslim atau mukmin itu penyebutannya hanya dua itu. Jadi yang kafir dipanggil kafir itu sudah tidak ada, tersinggung. Gitu. Ini yang muslim atau yang ini disebut itu ya. Iya. Nah,
itu tuh yang kafir itu karena tadi kan peristiwa bahwa Nabi Isa sudah kembali lagi ya, benar kan ya? Sudah bisa kembali lagi, akhirnya kemungkaran, kemaksiatan merajalela kembali, ya, Pak. Karena kelalaian manusia, ya, sifat manusia yang menuruti hawa nafsu, karena manusia dititipin nafsu. Nah, itu kan yang kafir itu setelah diberikan stempel itu, tanda itu kenapa kok bisa nggak tersinggung? Karena di saat itu manusia tidak bisa memilih. Itulah yang ditakdirkan oleh Allah bahwasanya dia adalah kafir dan muslim yang muslim. Tidak bisa memilih? Tidak bisa. Nggak bisa protes juga, Mbak? Tidak bisa, karena manusia nanti itu berbeda, tidak seperti manusia yang saat ini. Gimana perbedaannya? Karena tingkatnya nafsunya juga lebih besar. Kemungkarannya juga lebih besar. Lebih merajalela, lebih kuat ya. Terus secara fisik masih sama seperti kita yang tingginya rata-rata 160, 170, atau memang ada perubahan kan setelah terjadi dukun? Masih sama. Masih sama. Iya. Nah, setelah tadi hewan dabah itu kembali lagi ke tanah, ya kan? Gitu, Mbak? Iya. Tadi kan umat yang disebut kafir tidak tersinggung. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Di saat itu manusia dikagetkan, dikarenakan di situ nanti manusia sangat terkejut bahwasannya yang biasanya setelah melewati malam tidur, biasanya bangun pagi itu sudah terang di luaran. Akan tetapi pada saat itu, di waktu pagi itu masih gelap. Maka bagi yang kafir melanjutkan tidurnya. Akan tetapi yang muslim melakukan ibadah seperti biasa. Nah, itu bisa gelap seperti itu, apa yang terjadi? Disitulah nanti terjadilah bahwasannya matahari terbit dari barat. Di situ manusia sebenarnya sudah tahu bahwa itu nanti akan terjadi. Disitulah bahwasannya pintu taubat itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat terjadi perbedaan apa tuh, matahari terbit dari barat, tenggelam dari timur, itu sudah ditutup pintu-pintu tobat. Benar. Disitulah nanti manusia yang bertobat, ingin bertobat, tidak ada gunanya lagi. Dan yang kafir sudah pasti kafir. Nah, itu berlangsung lama itu, Mbak. Ada perubahan alam yang tadi matahari terbit dari barat dan tenggelam dari timur itu lama itu terjadinya itu. Kalau di petunjuk itu selama 40, akan tetapi 40 hari atau 40 tahun atau berapa, itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu kan, setelah terjadinya itu, apalagi, Mbah, yang Mbah ketahui? Di saat itu tandanya sudah mendekati bahwasannya kiamat akan terjadi. Akan tetapi disitulah pertolongan umat
muslim yang mukmin itu diberikan pertolongan oleh Allah, bahwasanya tidak akan menemui bahwa yang namanya kiamat, yaitu ada angin sejuk, angin yang berhembus dari negeri Sam, dan angin itu berhembus ke seluruh dunia dan akan mewafatkan seluruh muslim mukmin yang ada di muka bumi ini. Disitulah nanti setelah seluruh mukmin itu yang muslim meninggal, maka di muka bumi ini hanya tertinggal orang-orang kafir. Iya. Disitulah bahwasanya kiamat akan terjadi, sudah sangat dekat. Dan setelah itu gempa di mana-mana, di seluruh penjuru dunia akan terjadi gempa. Yang gempa itu di mana bisa menghancurkan seluruh negara. Di satu negara itu bisa hancur dengan gempa secara serentak. Setelah terjadi gempa kan berarti kan banyak yang orang-orang kafir tadi kan meninggal dunia kan, Pak? Banyak yang meninggal. Kan tetapi masih banyak yang masih hidup karena Allah ingin menyiksa orang-orang kafir di muka bumi ini. Disitulah setelah terjadi gempa, datanglah api yang dari timur, api yang menyala-nyala. Di saat api itu, di saat malam, api itu diam. Dan pada siang hari, api itu menggiring manusia itu ke suatu daerah. Dan menggiring seluruh manusia di suatu daerah. Manusia kafir itu dikumpulkan di suatu daerah atau di suatu bumi. Iya, jadi dikumpulkan. Setelah dikumpulkan banyak manusia di situ, kacau balau. Disitulah detik-detik malaikat Israfil yang meniupkan sangkakala, dan ditiupkanlah trompet atau sangkakala itu. Satu kali tiupan, seluruh bumi ini, gunung-gunung hancur, air laut meluap, manusia banyak yang mati atau terkena dampaknya itu. Di saat tiupan yang kedua, seluruh makhluk jin dan manusia hancur, mati, dan seluruh benda-benda angkasa kecuali yang dikehendaki Allah semuanya akan hancur dan bertabrakan. Situlah tiupan yang kedua, dan tiupan yang ketiga itu hari pembangkitan. Jadi fase-fasenya seperti itu ya, Pak? Benar. Itu hanya petunjuk dari Allah, sedikit petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi setelah meninggal, setelah ada sang tiupan kedua, sudah selesai itu, berarti tidak ada manusia, nggih? Tidak ada. Nah, baru hari kebangkitan, terus akan digiring itu menuju padang mahsyar, betul nggih? Ini ya. Benar, bumi akan, tetapi bumi akan diciptakan dulu. Oh, iya ya. Akan diciptakan oleh Allah dulu ya. Benar. Dan bumi itu diciptakan berbeda dengan bumi seperti sekarang ini. Gimana tuh, Pak? Bahwasanya bumi sekarang bumi yang bulat. Nantinya di saat itu Allah ciptakan bumi seperti hamparan yang sangat luas tiada ujungnya. Oh, bumi datar ini. Iya, bumi datar ini ya. Benar. Oh, ternyata bumi datar itu ada nanti ketika akan terjadi hari hari kebangkitan ya. Benar. Oh, iya. Disitulah nanti manusia akan dibangkitkan dari tulang sulbi mereka atau tulang ekor mereka itu akan bangkit manusia baru, manusia dengan jasad yang baru, lebih kuat, tidak seperti jasad yang tadinya. Disitulah nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar itu dan dikelompok-kelompokkan. Baru nanti ada pengadilan di situ ya, Pak? Iya. Nah, jin ini gimana ini? Sama. Hah? Maksudnya gimana tuh? Jin dan manusia itu menjadi satu. Oh. Dikumpulkan di situ. Artinya tadi setelah melewati masa di mana ada Imam Al-Mahdi, Nabi Isa, kemudian apa itu namanya terjadinya gempa, peniupan sangkakala pertama, sangkakala kedua, itu jin juga makhluk gaib juga mengalami perubahan yang drastis itu. Sama seperti manusia kejadiannya. Cuma mas secara gaib, hancur lebur gitu ya, Pak ya? Iya. Oh, gitu. Nah itu kalau secara gaibnya kan yang dibangkitkan kan adalah manusianya. Kalau secara gaibnya nanti jin akan wujud seperti manusia seperti zaman dulu kala. Dulu pernah wujud seperti zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nggih. Wah, berarti kan banyak apa itu wajah-wajah yang bukan seperti manusia dong, Pak? Sesuai amal ibadah manusia dan jin waktu hidup di dunia. Oh iya. Banyak sekali wajah-wajah yang seperti hewan. Banyak manusia jalan dengan kepalanya. Semuanya di situ aneh-aneh. Iya, tidak seperti biasanya, nggih. Benar. Nih, ada yang mau disampaikan lagi, Mbak, terkait dengan masa-masa hari kiamat tadi? Sebenarnya petunjuk di Al-Quran tentang kiamat itu adalah sebagaimana manusia supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah, mempertebal keimanannya. Begitu ya? Iya. Oh, berarti masanya singkat ceritanya seperti itu. Nah, ada pesan-pesan terakhir untuk subscriber Padepokan Bledek ini, Mbak, terkait dengan sepertinya kan sekarang ini kan sudah akhir zaman ya, artinya kan sudah mendekati masa-masa terjadinya kiamat ya, Mbak ya? Benar. Nah, pesan-pesannya untuk kita semua, Mbak, untuk yang sudah ikut dengan beliau atau barisan beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, beristiqomahlah, karena dunia ini sudah di ujung zaman atau yang dinamakan akhir zaman, dan semua tanda-tanda
kiamat itu akan segera dimunculkan. Istiqomahlah dengan apa yang diajarkan beliau. Ya. Bagi yang ada yang di luaran sana yang belum mendapatkan hidayah untuk ikut barisan beliau, semoga segera bertobat dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Amin, amin. Supaya mendapatkan hidayah, bertemu dengan beliau. Untuk menjadi atau ikut barisannya beliau. Ya, semoga kita semua dimampukan, kita semua juga dikuatkan ya Mbah nggih. Amin, amin, rabbal alamin, termasuk Mbah dan bangsa jin juga. Nah, ini terima kasih ya Mbah sudah banyak memberikan informasi kepada kami dan kepada judul subscriber Padepokan Bledek. Terima kasih kehadirannya dan mohon maaf apabila mengganggu waktu Mbak dan juga tutur kata saya yang kurang berkenan, sikap saya yang kurang sopan di Mbak. Saya mohon maaf ya Mbak. Saya juga mohon maaf. Semua itu atau yang saya sampaikan semua juga dari yang saya pelajari. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sami-sami Mbak, sami-sami. Nah ini terima kasih banyak Mbak bisa untuk kembali ke tempatnya dan membawa semua efek-efeknya yang ada di dalam tubuhnya Mas Haji. Terima kasih undangannya, saya mohon diri. Monggo Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Padepokan Bledek, alhamdulillahirobbilalamin. Tadi kita sudah mengetahui banyak informasi yang sudah disampaikan terkait dengan fase-fase dan masa-masa kondisi kejadian kiamat seperti apa. Satu pesan penting untuk kita semua, bahwa kebenaran mutlak milik Allah dan kesalahan milik kita sebagai hamba. Jadilah penonton yang bijak, yang menonton video dari awal sampai akhir agar tidak salah paham dan ada manfaat yang dapat dipetik dari video yang ditonton. Saya dan Mas Aji mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap maupun perilaku yang kurang berkenan di hati subscriber Padepokan Bledek semuanya. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk senantiasa mengetahui video-video terbaru dari channel Padepokan Bledek. Saya dan Mas Haji pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.